Hari ini kita bersama-sama akan melanjutkan sharing kita, yaitu tentang tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ini yang akan menjadi sharing kita. Minggu pertama kita telah memulai sharing tetaplah berdoa, dan kita belajar 3 hal mengapa kita harus tetap berdoa. Kita belajar pada minggu pertama kemarin bahwa kenapa kita tetap berdoa. Yang pertama, karena peperangan rohani masih terus terjadi, itu fakta. Kita suka atau tidak suka, kita siap atau tidak siap, kita senang atau tidak senang, peperangan rohani eksis. Kita sadar atau tidak sadar, peperangan rohani tetap ada. Mengancam bangsa, mengancam negara, mengancam kota, mengancam keluarga-keluarga kita. Itu sesuatu yang nyata. Dan yang kedua, kita belajar kenapa kita perlu tetaplah berdoa, kenapa kita tetap berdoa. Yang kedua, karena pekerjaan Tuhan Allah Bapa pada masa kini adalah menjawab doa-doa kita. Sehingga kita belajar, saudara sekalian, kalau kita tidak berdoa, Allah tidak bergerak apapun. Sebab pekerjaan Tuhan dalam konteks masa kini adalah menjawab doa-doa kita. Ini bukan berarti Tuhan, mohon maaf, seperti seorang pembantu, bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan itu betul-betul mau bekerja menjawab doa daripada anak-anaknya. Yang ketiga, kenapa kita tetap berdoa? Minggu pertama kita belajar, kita perlu tetap berdoa sebab saudara sekalian jawaban doa sudah ada. Dan pada hari-hari ke depan jawaban doa akan datang lebih lagi di tengah-tengah kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagian kedua dari sharing firman Tuhan, mengapa kita tetap berdoa, ya, atau tetaplah berdoa. Dan kita mau belajar hari ini tentang bagaimana supaya kita tetap berdoa, atau maksudnya adalah apa yang seharusnya ada di doa-doa kita sehingga kita dapat melaksanakan firman Tuhan ini dengan benar di hidup kita, yaitu tetap berdoa. Saudara, hal pertama akan kita lihat dari Matius pasal yang ke-22. Mari kita lihat bersama Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22 ayat 37. Anda tahu bagian terkenal dari firman Tuhan yang disebut dengan hukum yang terutama. Kata firman Tuhan, saudara sekalian, sebagai berikut. Ini adalah hal pertama yang harus ada di dalam kehidupan doa kita. Mari kita baca Matius 22 ayat 37, ada di depan, kita baca sekarang, katakan 3, 2, 1. Katakan, jawab Yesus kepadanya, katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Baca lagi 2 dan 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Nah, saudara sekalian, bagaimana tetap berdoa? Atau dalam tetap berdoa, apa yang harus kita punya? Saya percaya hal pertama dalam tetap berdoa yang kita kerjakan, hal pertama yang harus kita punya adalah kasih kepada Tuhan dalam hidup kita. Kasih kepada Tuhan. Alkitab tadi menunjukkan dalam Matius pasal 22 ayat 37, saudara sekalian, bahwa dasar kehidupan kita dengan Yesus adalah kasih. Alkitab bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budi, dan dalam kitab Markus bahkan ditambahkan dengan segenap kekuatanmu. Kasih Tuhan. Saudara, kalau kita mau tetap berdoa dan kita mau berdoa dengan benar, dengan tepat seperti yang Tuhan mau, pastikan bahwa dalam doa-doa kita, apa yang menjadi dasar doa kita adalah kasih kepada Tuhan. Yang menangkap sama-sama katakan amin. Kenapa, saudara? Tuhan itu sangat berurusan dengan hati kita, saudara sekalian. Satu kali dalam Matius pasal 15 ayat 8, Yesus melakukan satu teguran keras. Yesus melakukan satu teguran, saudara sekalian, yang tanpa tedeng aling-aling. Ya. Dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8, saudara sekalian, ini bahasa Indonesia terjemahan yang baru, satu Alkitab berkata demikian, bangsa ini menghormati aku, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi sebenarnya hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini menghormati aku, memuliakan aku dengan mulutnya, tapi sebenarnya hatinya jauh daripadaku. Saudara-saudara sekalian, Anda perlu menangkap pengertian isi hati Tuhan sore ini. Saudara sekalian, hari-hari ini banyak orang Kristen telah mengerjakan doa sebagai bagian ritual agamanya. Saudara sekalian, ada banyak orang Kristen telah mengerjakan doa hanya sebagai sesuatu ritual, sebagai sesuatu hal yang religius, yang ada, yang harus dikerjakan tanpa punya kedalaman hati lagi kepada Tuhan.
Dan tentang perkara itu Yesus pernah menegur Israel, dikatakan bangsa ini menghormati aku, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Karena itu saudara sekalian, sore ini secara sederhana saya ingin sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya dan ingatkan saya. Bagaimana tetap berdoa? First, kita tetap berdoa dengan kasih kepada Tuhan yang meluap-luap. Kita perlu berdoa kepada Tuhan dengan kasih yang terus timbul dari dalam hidup kita. Nah saudara sekalian, bukan tidak mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kekeringan kasih dari Tuhan di hati kita. Beberapa orang pergi ke gereja dengan sangat malas. Beberapa orang membangun hidup doanya dengan sangat ogah-ogahan. Saudara sekalian, itu tanggung jawab kita. Dan hari ini saudara sekalian, kalau kita mau mengalami sebuah kelepasan, kalau kita mau mengalami sebuah kemenangan, kalau kita mau kembali dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga kita bisa tetap berdoa seperti yang Tuhan inginkan, saya ingin sharing beberapa hal kepada Anda. Hal pertama, supaya kita kembali penuh kasih kepada Tuhan, supaya kita bisa kembali berdoa dengan penuh kasih kepada Tuhan. Yang pertama saya percaya inilah waktunya untuk jujur kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Jujur. Banyak orang Kristen tidak jujur hari ini. Tidak jujur dalam artian, saudara sekalian, dia tidak berani mengakui apa yang ada dalam hati dan hidupnya. Dia tidak berani mengakui kekeringan hidupnya. Dia tidak berani mengakui apa yang ada di dalam hatinya. Dan terus-menerus menutupi dengan tindakan-tindakan agama. Padahal dia sudah sangat jauh daripada Tuhan, seperti kata Alkitab. Kalau Anda mau belajar tentang kejujuran, belajar dari hidup orang yang namanya Daud. Banyak-banyak baca kitab Mazmur, Anda akan temukan bagaimana Daud adalah seorang pendoa yang jujur. Ketika hatinya kering, dalam Mazmur 63 dia berkata, "Ya Allahku, hatiku haus dan rindu kepadamu, seperti tanah yang kering yang tandus tiada berair. Demikianlah aku melihat engkau di tempat tinggi." Dia jujur dengan keadaan dirinya. Daud banyak kali jujur dengan dirinya ketika ada masa-masanya ya. Satu kali dia berdoa bahwa dia tidak bisa berdoa buat musuhnya, dia benci dengan musuhnya dan dia tidak bisa berdoa. Dia ngomong jujur kepada Tuhan, aku gak bisa sembahyang buat musuhku, aku gak bisa memberkati musuh-musuhku. Dia jujur dengan keadaan hatinya, dia jujur dengan keadaan hidupnya. Dan saudara-saudara sekalian, saya mau sharing bahwa kalau kita mau kembali dipenuhi dalam doa-doa kita dengan kasih kepada Tuhan, yang pertama terus belajar jujur kepada Tuhan. Kasih tahu Tuhan di tempat-tempat pribadi doamu kata-kata demikian, Tuhan, aku ini sudah sangat kering, aku ini sudah sangat jauh daripada Engkau Tuhan. Bawa aku kembali pada Engkau. Tolong aku Tuhan, bawa aku kembali pada Engkau. Ini aku apa adanya. Ini aku ya Tuhan. Ketika Anda berlaku jujur dengan hidupmu, maka Anda akan siap kembali dipenuhi oleh kasih Tuhan yang menyegarkan hidupmu dalam doa-doa hari-hari ke depan ini. Yang kedua saudara sekalian, bagaimana supaya kembali dipenuhi dengan kasih Tuhan? Sehingga kita bisa tetap berdoa seperti yang Tuhan inginkan. Yang kedua saya percaya supaya kita dipenuhi kasih Tuhan, kita perlu berdoa untuk sekarang, kasih yang segar, yang baru, yang hadir daripada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, satu kali ada satu jemaat di kota Efesus, dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Jemaat di kota Efesus ini begitu luar biasa, jemaat Efesus ini begitu baik tampak luarnya tidak ada masalah. Ini jenis jemaat yang akan dipuji oleh pendeta manapun ketika sang pendeta datang kepada jemaat di Efesus itu. Tapi Tuhan Yesus hari itu melakukan sebuah teguran keras kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Dalam ayat pertama dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, ya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Ini jenis jemaat yang kalau pendeta manapun datang akan bilang, wah ini jemaat luar biasa, ini jemaat keren punya, jemaat punya iman yang luar biasa. Tapi begitu menginjak ayat yang keempat, disitulah Tuhan mulai berurusan dengan hati mereka, dan inilah kata-kata Tuhan, namun demikian, aku mencela engkau
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara-saudara sekalian, Anda harus terus tahu prinsipnya, Tuhan itu mencari hati. Tuhan tidak mencari appearance luar, penampilan luar, performance luar, tindakan luar, memang sesuatu yang juga baik dan sangat berharga. Tapi terus-menerus dari waktu ke waktu Tuhan mencari hati. Karena itu anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, sementara engkau datang di rumah Tuhan ini, lebih daripada appearance yang Anda punya, penampilan yang Anda punya, kehadiran yang Anda punya, Tuhan sedang berurusan terus dengan hati Anda di tempat ini dan mencari hati saudara-saudara sekalian seperti yang Dia inginkan, yaitu hati yang penuh kasih dan kerinduan kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, yang pertama sekali lagi, bagaimana tetaplah berdoa. Bagaimana tetap berdoa? Mari kita berdoa dengan cara penuh kasih kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan rindukan. Maka ketika kita berdoa dengan penuh kasih kepada Tuhan, kita sedang melakukan tetap berdoa seperti yang Tuhan inginkan di hidup kita. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya atau bagaimana tetap berdoa. Saudara sekalian, saya percaya kita perlu tetap berdoa. Yang kedua, saudara sekalian, dengan cara saudara sekalian membangkitkan disiplin doa dalam hidup Anda dan hidup saya. Kita perlu tetap berdoa dengan membangkitkan disiplin doa dalam hidup Anda dan hidup saya. Satu kali di Alkitab diceritakan seseorang yang bernama Daniel. Seseorang yang bernama Daniel, saudara sekalian. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Alkitab mencatat orang ini adalah pejabat kerajaan yang sangat repot. Seorang pejabat kerajaan, saudara sekalian, yang lebih banyak tekanannya, lebih banyak bisnisnya, lebih banyak keputusan yang harus diambil lebih daripada kita semua. Tapi Alkitab cerita tentang Daniel, ya. Mari kita kembali membuka Daniel pasal yang ke-6, saudara sekalian. Anda tahu kisah terkenal ini, bersama dengan Sadrah, Mesah dan Abednego dia pindah kepada kerajaan Babel dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di sana, saudara sekalian. Dan Daniel merupakan salah satu orang yang paling berhasil, bukan orang Babel yang berhasil di sana. Dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6, saudara sekalian, di dalam ayat 11. Anda tahu kisah ini, saya hanya sekali lagi membacakan dan mengingatkan. Dikatakan demikian, demi didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, bagaimana tetap berdoa? Yang kedua, untuk kita tetap berdoa seperti yang Tuhan inginkan, saya percaya kita harus bangun disiplin doa. Saya mau ngomong dengan jujur ya, sudah gak wayahnya orang-orang Kristen bilang begini ya, sudah gak waktunya kita ngomong gini, saya tahu Pak, saya harus berdoa, tapi gimana ya Pak, saya malas. Sudah gak waktunya anak-anak Tuhan, sudah gak waktunya. Sudah gak waktunya, serius. Sudah gak waktunya main-mainan Kristen. Sudah gak waktunya main-main kata-kata begitu. Saya tahu Pak, saya harus doa tapi saya malas. Kadang-kadang saya usil berpikir, gimana ya kalau giliran Tuhan sekarang yang malas sama kita. Jadi kita berdoa, tapi Tuhan gimana ya, gua malas nih jawab doanya ini. Capek gua denger dia. Saudara sekalian, seringkali kita berlaku gak adil dengan Tuhan. Tapi hari ini, saudara, bagaimana tetap berdoa? Kita belajar dari Daniel. Orang ini luar biasa. Orang ini dalam kesibukannya bahkan sebagai orang nomor 2 di negaranya. Dia orang nomor 2 di negara Persia pada waktu itu di bawah Darius. Keputusannya sangat penting. Dia tetap punya waktu 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa. Saudara, yang kedua sekali lagi, bagaimana tetap berdoa? Berdoalah dengan disiplin. Berdoalah dengan sengaja membangun waktu-waktu doa. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7, satu kali Rasul Paulus bicara kepada anak rohaninya Timotius. Dan Rasul Paulus bilang demikian, latihlah dirimu beribadah. Tentang ibadah, latihanlah.
Saudara, ibadah itu sama kok seperti kita olahraga kalau boleh digambarkan. Ada orang yang rajin badminton 1 minggu 3 kali. Ada orang yang rajin naik sepeda 1 minggu 3 kali. Saya tahu beberapa teman-teman status Facebooknya jam 5 pagi sudah ada di pucuk gunung, di Cuntel, saudara sekalian. Dari jam 4 mereka genjot sepeda dan mereka berlomba menggenjot sepeda tanpa menurunkan kaki sedikit pun. Setiap tanjakan harus dijalani, saudara sekalian, tanpa menurunkan kaki. Dan beberapa teman-teman kita lebih lagi mengeksersis dirinya. Tanjakan-tanjakan tinggi, pokoknya targetnya kaki tidak boleh turun. Ya, mau selambat apapun, pokoknya kaki nggak boleh turun. Begitu turun, kalah. Saudara, mereka eksersis demikian rupa tubuhnya. Ada orang saudara sekalian yang jalan 1 minggu 3 kali. Saudara-saudara sekalian, luar biasa, olahraga yang luar biasa. Dan itu penting, dan itu harus, dan itu patut. Tapi saudara, bawa prinsip yang sama kepada dunia rohanimu. Banyak di antara kita latihan badani luar biasa, tapi latihan rohani kedodoran, terus-menerus kalah dalam hidup kita, terus-menerus kemalasan menghantam kita, sehingga kita tidak, saudara sekalian, membangun diri kita dalam doa dan doa. Saudara, Alkitab memberitahu kita, latihlah dirimu beribadah. Sekuat engkau lakukan olahraga di hidupmu, sekuat itulah seharusnya kita belajar membangun diri kita dalam doa. Dan semakin lebih kuat lagi, saudara sekalian, maka kita akan melakukan tetap berdoa seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, kalau kita belajar, doa itu membutuhkan disiplin di hidup kita. Ya. Dulu saya harus jujur bahwa saya berjuang banyak di nomor 2 ini. Saya berjuang banyak. Saya bukan jenis orang yang suka doa. Dulu saya bilang gini, udahlah, doa itu kan, apalagi ya, saya punya ayat 1 Tesalonika 5:17 itu, tetaplah berdoa. Anda tahu terjemahannya adalah berdoalah senantiasa. Kata berdoa senantiasa itu artinya berdoalah dimanapun tempat. Di mobil berdoa, pergi ke kantor berdoa, sedang di sekolah berdoa, sebagai mahasiswa berdoa, sebagai pelajar berdoa, di mana-mana pun berdoa. Dulu saya pikir doa yang seperti itu cukup. Itu bagus, saya berdoa di banyak tempat, saya berdoa ketika saya pergi, saya berdoa saudara sekalian banyak-banyak. Saya paling berdoa kenceng khususnya kalau di pesawat lagi cuaca buruk dan goyang-goyang. Beberapa kali itu saya pernah naik pesawat, yang paling serem itu yang saya ingat salah satunya di Kalimantan. Ketika memasuki cuaca buruk saudara, itu bisa beberapa kali pesawat itu, ya, rasanya Gusti Yesus, ya. Kalau udah gitu sembahnya, ya Tuhan, inilah nyawa hamba-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah hamba-Mu. Istri saya kalau di situasi pesawat goncang itu, kalau tadinya tidur tenang-tenang, begitu pesawat gitu, langsung dia cari-cari tangan saya, dipeluk tangan saya. Mesra tapi ketakutan, saudara-saudara sekalian, dulu saya berdoa di mana-mana tempat, sembahyang. Tapi sampai saya juga belajar, ya. Saya ingat khotbah dari seorang ibu pendeta Surya, ya, ibu pendeta Surya GPI Efata. Berapa tahun lalu dia bilang bahwa jangan hanya sekedar doa di mana-mana, doa itu perlu disiplin. Dan hari-hari ini saya sudah mulai membangun disiplin doa dan saya mulai menikmati akibat manfaat dari disiplin doa. Saudara-saudara sekalian, doa membutuhkan disiplin di hidup kita minimal dalam 2 perkara. Yang pertama, disiplinlah dalam doamu secara hal waktu. Ambil waktu yang spesifik. Saudara sekalian, di iPhone saya, kalau Anda punya iPhone, saya baru tahu sekitar 3-4 minggu lalu, saudara sekalian, ternyata ada aplikasi yang mendorong untuk mengatur tidur. Jadi saya nggak sadar buka-buka aplikasi jam saya, ternyata di iPhone, kok ada aplikasi jam tidur, saya baca keterangannya, dia bilang begini, menurut penelitian orang, kalau tidurnya waktunya tepat, jadi dan bangunnya waktunya tepat, kalau mereka terbiasa melakukan itu, maka hidupnya lebih sehat, hidupnya lebih fit. Jadi kalau Anda tidur jam 10, bangunnya jam 5, ya rata-rata orang dewasa itu butuh 7-8 jam menurut aplikasi ini. Kalau Anda tidur fix time, jam 10, apapun yang terjadi matikan lampu tidur, jam 5 saudara sekalian, Anda bangun. Kalau Anda lakukan itu secara kontinu di hidup Anda akan
jam tubuh Anda akan teratur dan Anda akan jadi orang yang lebih sehat hidup Anda. Kalau tidur saja butuh disiplin. Mengapa doa tidak butuh disiplin? Tidur saja itu ternyata butuh disiplin. Tidur, nah ini anak-anak muda ya yang biasanya melek sampai jam 11, jam 12. Ketahuilah, hari ini kamu kuat, tapi saya kasih tahu nanti ketika umur 30-an 40, problem akan datang. Ginjalmu tidak sekuat, saudara sekalian. Karena ada jam-jam tidur di mana akan ada Anda sudah tahu apa edarannya, jam 3 ya akan jatahnya bagian lever mengeluarkan racun, nanti ginjal mengeluarkan racun, makanya adalah hal yang baik, itu sesuatu yang wajar. Mohon maaf, kalau bangun pagi, hal pertama yang Anda kerjakan salah satunya adalah pergi ke WC dan BAB, buang kotoran. Karena itu sudah seperti itulah cara pengaturannya Tuhan. Semakin Anda disiplin dengan tidur Anda, semakin sehat Anda. Jadi kalau tidur itu butuh disiplin, kenapa doa nggak disiplin? Saudara, saya percaya ini waktunya berubah. Sekali lagi sudah tidak waktunya berbicara tentang kemalasan. Kemalasan itu memang ada. Justru itulah sebabnya Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja. Saudara sekalian, disiplin dalam hal waktu. Mazmur 4, Mazmur 5 dalam perikop bahasa Indonesia, judul-judulnya adalah doa-doanya Daud. Doa di malam hari, doa di pagi hari. Artinya Daud punya jam-jam doa spesifik. Dia punya jam-jam doa teratur. Dia punya jam-jam doa, saudara sekalian, yang tidak berganti-ganti dengan cepat. Dia memang berdoa di mana-mana. Kita tahu Daud seorang penyembah Tuhan yang keren punya. Dia pakai kecapi, harpanya menyembah di padang, menyembah di kerajaan. Tapi toh dia punya jam doa yang spesifik dalam hidupnya. Dia disiplin dalam doa. Yang kedua, saudara sekalian, disiplinlah dalam hal tempat pribadi doamu. Disiplinlah dalam hal tempat pribadi doamu. Saudara sekalian, yang saya maksudkan tempat pribadi adalah seharusnya Anda punya sebuah tempat di mana Anda bisa pribadi, Anda bisa bersekutu pribadi dengan Tuhan. Saya tidak berkata itu satu tempat yang spesifik. Ya, dengar baik-baik. Saya tidak bicara tentang satu tempat yang spesifik, harus doa di kamar atau doa di mana. Tapi kalaupun Anda keluar kota, kalaupun Anda di dalam negeri atau luar negeri, saudara sekalian, seperti sepanjang minggu lalu saya di Nepal, setiap pagi jam 5 saya akan ada di tempat pribadi saya. Saya sengaja keluar dari tempat tidur bersama istri dan sengaja ambil waktu sembahyang berdoa. Yesus berkata, disiplin dalam hal tempat pribadi. Matius pasal 6 ayat 6, kita tahu pengajaran Yesus di bukit. Yesus mengajar banyak hal di sana. Salah satunya adalah pengajaran tentang doa. Dalam Matius pasalnya yang ke-6, saudara sekalian, nanti kita akan melihat mulai ayat yang ke-5 lebih dulu. Dikatakan Matius pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-5 lebih dulu, saudara sekalian, dikatakan demikian oleh Yesus. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lalu Yesus bilang dalam ayat 6 yang terkenal ini dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, yang saya mau terjemahkan dari kata-kata Yesus ini, Yesus yang dimaksud adalah bukan tentang perkara kamarnya. Karena beberapa di antara kita seringkali, saya nggak punya kamar khusus, loh Pak Gideon, oh iya. Tapi yang Yesus maksud adalah situasi private-nya, situasi pribadinya, itu loh yang harusnya kita terus punya waktu disiplin. Jadi maksudnya kita bisa berdoa korporat, kita bisa berdoa kumpul dengan komsel, kita bisa berdoa di gereja dengan banyak orang, tapi dari waktu ke waktu kita perlu punya disiplin doa. Go to the private place with Jesus. Pergi ke tempat yang khusus, spesial, sepi, bersendirian dengan Tuhan. Itu bisa dimanapun, tapi Anda menyediakan satu waktu yang private dan menyediakan tempat yang private, yang pribadi dengan Tuhan. Ketika disiplin doa Anda dibangun seperti demikian, Anda sedang melakukan tetaplah berdoa seperti yang Tuhan inginkan bagi hidup Anda dan hidup saya.
Perkara yang ketiga, saudara-saudara sekalian, adalah bagaimana tetap berdoa. Apa yang harus kita lakukan dalam tetap berdoa itu? Saya percaya hal ketiga yang Tuhan ingin taruhkan di hidup kita adalah tetaplah berdoa dengan adanya peningkatan doa di hidup kita. Tetap berdoa, bagaimana? Tetap berdoa dengan punya peningkatan doa di hidup kita. 1 Timotius pasal yang kedua, 1 Timotius pasal kedua, saudara sekalian, Rasul Paulus mengajar kepada Timotius anak rohaninya untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di bawahnya. Kitab 1 Timotius pasal yang kedua, 1 Timotius pasal yang kedua di dalam ayatnya di dalam ayat pertama dikatakan demikian ya. Dikatakan oleh Alkitab, perhatikan baik-baik firman Tuhan, dikatakan pertama-tama aku menasihatkan. Nah, lihat urutannya ya. Naikkanlah doa permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2 dikatakan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Berdoa. Saudara lihatlah, ada semacam pembedaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan pembedaan itu sifatnya meningkat. Naikkanlah permohonan, doa-doa pribadimu, sampaikanlah. Tapi jangan berhenti sana. Naikkanlah doa syafaat. Dan akhirnya ada doa ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja, untuk semua pembesar. Saudara, di sini kita menangkap bahwa kita perlu tetap berdoa, tapi sementara kita tetap berdoa, milikilah peningkatan doa terus. Milikilah peningkatan berdoa, ada permohonan, ada doa syafaat, ada ucapan syukur. Ada beberapa bentuk-bentuk peningkatan doa yang seharusnya Anda dan saya punya, sehingga kita bisa melakukan tetap berdoa seperti yang Tuhan mau. Bukan sekedar tetap berdoa yang kita pikir kita benar, tapi tetap berdoa seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi, tetap berdoa dengan kasih yang penuh kepada Tuhan. Tetap berdoa dengan membangun disiplin, keteraturan waktu, keteraturan tempat private with Jesus, Lord in our life. Dan yang ketiga, bangunlah saudara sekalian, tetap berdoa dalam peningkatan doa. Beberapa bentuk peningkatan doa kita susun dari yang paling sederhana, yang paling umum, yang Alkitab juga tunjukkan adalah berdoalah permohonan. Ini yang pertama. Anda boleh melakukan doa permohonan. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka kamu akan mendapatkan, mintalah maka akan menerima, carilah maka engkau akan menemukannya, ketoklah pintu dan pintu akan dibukakan kepada engkau. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah isi hatimu dalam permohonan, doa dan ucapan syukur. Doa permohonan, ini umum, ini biasa kita kerjakan. Bermohonlah kepada Tuhan dalam doa-doamu. Ya, tapi sekarang belajar meningkat. Level kedua dari bentuk peningkatan doa adalah doa syafaat. Kejadian 18 ayat 23 sampai 33 adalah kisah di mana Abraham berdoa bagi Sodom dan Gomora di hadapan Tuhan. Doa syafaat itu prinsipnya gini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada Tuhan di satu sisi, ada orang yang atau negara bangsa yang Anda perjuangkan, lalu Anda ada di tengah. Bahasa Inggris dari doa syafaat adalah intercessors. Artinya Anda berdiri di antara Tuhan dengan apa yang Anda doakan. Dan yang Anda doakan itu bukan keluarga lagi, bukan tokomu lagi, bukan keluargamu lagi, bukan anakmu lagi, bukan papa mamamu lagi. Yang Anda doakan itu sesuatu yang di luar sangkut pautnya dengan engkau, tapi engkau belajar mendoakannya di hadapan Tuhan. Itu bisa bicara tentang bangsa dan negara. Ini yang paling penting. Ya, saya masih baca lagi, wah ya. Memang kadang-kadang itu rasanya gemes ya. Ternyata si Pak Risik itu masih merencanakan ada demo lagi 2 Desember. Ya. Setelah MUI bilang kemarin Pak Ahok ditetapkan tersangka, 25 November sudah nggak usah demo. MUI-nya bilang gitu. Tapi sekarang Risik ada di grup namanya GNP, gerakan pengawal fatwa MUI. Jadi MUI-nya bilang nggak usah, tapi GNPF MUI-nya, Risik ada di situ. Dia bilang, oh tetap 2 Desember nanti kita bikin heboh, kata dia.
kumpul lagi. Alasannya apa? Pak Jokowi sudah menistakan ulama dengan cara ketika 4 November lalu mereka demo, Pak Jokowi tidak mau nemoni. Betul enggak saudara sekalian? Maksud saya begini, jengkel kan lihat kayak gitu ya. Saya heran loh. Kadang-kadang saya berdoa, ya Tuhan. Ya. Kalau zaman dulu itu ya, anak-anak muda belum tahu 60-an, 70-an itu di Tanjung Priok itu mereka ribut. Oh, seperti saya cerita. Oh, itu siapa itu? Jenderal LB Murdani kah? Dia cuma pasang senapan gitu, dia bilang ini, kamu nyebrang jembatan Tanjung Priok ini, kamu mati. Cuma bilang gitu. Dan betul, orang-orang gitu tuh nggak takut. Dia akan teriak, halo, lari. Itu cuma dibabat. Bar. Mati banyak itu di Tanjung Priok. Itu zaman kita belum lahir, ya 60-an, 70-an. Zaman dulu seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang pengen Tuhan, kok yang kayak gitu tuh nggak bisa ditangkap toh Tuhan. Udah jelas ngomong Presiden Jokowi begini ya. Dia sebut Pak Jokowi apa? Anjing kah, gila kah, luar biasa. Indonesia sekarang ini luar biasa. Tapi saudara sekalian saya mau cerita nanti di bagian ketiga ya. Nah Anda perlu doa syafaat, doa syafaat. Negara kita ini perlu dikawal dengan doa kita terus menerus. Yang setuju katakan amin. Kalau ada apa-apa sama Indonesia, korbannya yang pertama itu kita. Jangan terlalu jangan terlalu cuek. Oh foto Pak Ong itu di Jakarta aja kok. Tahu nggak saudara sekalian? Itu kan pernah ada hal yang namanya Arab Spring. Arab Spring itu artinya negara-negara Arab berjatuhan pecah. Suriah pecah, Mesir pecah, Libya pecah, Tunisia pecah. Itu gerakan namanya Arab Springs. Dimulai bagaimana? Demo-demo begini. Demo nanti dua ya, kalau yang paling pertama itu kalau nggak salah di Tunisia ya. Di tengah demo itu ada orang yang berani maju, nyiram badannya pakai bensin, dibakar lalu teriak, turunkan presiden sama mati. Langsung rakyat Tunisia pecah, Libya nyusul, Mesir nyusul, Suriah nyusul. Itu Arab Springs. Nah negara kita tuh mau dibuat kayak Arab Springs itu. Jangan cuek, ya, kita mah di Salatiga. Itu kan di Jakarta, jangan cuek. Nggak bisa cuek. Begitu ada apa-apa di Jakarta, itu ngerembetnya ke seluruh kota. Teman-teman Papua kita udah bilang, kalau Ahok nggak bisa, kalau nggak tahu tuh apa, pokoknya dihukum. Papua siap lepas, oh iya, itu modelnya kayak gitu, pecah adu domba itu kayak gitu. Dan itu yang diinginkan, jangan cuek, mohon maaf, jangan bodoh, jangan terlalu naif, itu kan bukan gua. Justru kalau ada apa-apa, Anda yang akan kena masalahnya. Doa syafaat buat Amerika. Amerika apa to Pak, wong aku ni Ameriki. Meriki kemawon sampun penak kok Amerika. Tahu nggak waktu minggu lalu Pak Trump menang, dolarnya rupiahnya kita dari 1300 sempat naik-naik sampai 13.400, lalu sempat terakhir sampai 13.700, lalu mungkin sekarang sudah bouncing back naik lagi. Untung kita udah tukar 5.000 dolar itu seminggu sebelumnya. Kalau enggak, itu bisa lebih dari 67 juta rupiah yang kita bawa. Bisa 70 juta rupiah punjul. Karena rupiah kita langsung drop ke bawah. Urusannya apa Pak? Trump menang. Kita bingung ya. Menang-menang karpe dewe, kok rupiah kita bisa tertekan. Betul enggak? Logika kita enggak masuk. Serius. Saya pun mikir bolak-balik enggak masuk. Tapi itulah namanya sistem dunia global. Sistem dunia global. Jangan salah. Jangan terlalu naif lagi. Jangan terlalu, mohon maaf, jangan terlalu, ya harus ngomong ini, jangan terlalu bodoh lagi. Seolah-olah itu kan Amerika Pak, ini kan Indonesia. No, Anda udah lihat faktanya, sesuatu di sana terjadi, di sini bisa kena sangkut pautnya. Dan itu akan bisa terus menerus dengan cara yang tidak dapat kita duga. Saya ingat cerita seorang teman yang betul-betul terjadi, ada di Jakarta. Dia nyimpen 2 miliar di Jakarta, di pasar Falas kalau nggak salah, dalam bentuk Swiss franc, 2 miliar. Swiss franc. Mata uang Swiss itu terkenal kuat.
Tapi 91 ketika Amerika mulai menyerang Irak, operasi Desert Storm, itu uang goyang. Uangnya teman kita di Jakarta ini 2 miliar, itu bisa hilang. Bisa tahu-tahu habis. Menurut beberapa orang dia sampai seperti orang stres. Teriak-teriak sendiri. Kadang-kadang kalau lagi duduk, tahu-tahu dia pengen teriak. Wah, jengkel rasanya. Urusannya apa? Amerika perang. Duit 2 miliar bablas. Gak mudeng, gak ngerti. But please don't be stupid, jangan bodoh, jangan naif. Tidak ada di dunia ini sekarang yang sepertinya biasa-biasa saja. Tidak, ini dunia global. Dunia menjadi satu dan di tengah-tengah situasi itulah saya percaya doa syafaat kita sangat dibutuhkan. Yang setuju katakan amin. Tingkatkan doa Anda ke level ketiga yaitu peperangan rohani. Doa peperangan rohani, bukan hanya memohon dalam doa, bukan hanya doa syafaat intercessors, tapi saudara, peperangan rohani. Seperti yang saya katakan, ya tentang orang-orang seperti Pak Risik itu, ya kita hanya bisa memandang dia, tapi sekarang lihat roh di belakang dia. Doakan, ada roh-rohnya, radikalisme, anarkisme, ya adu domba. Roh kekacauan, ya. Pokoknya kalau segala sesuatu tuh mau aman-aman, itu di spirit di belakangnya tidak mau aman-aman. Selalu cari cara, apapun dilakukan. Pokoknya kalau negara kita bergejolak, dia senang sekali. Itu kesempatan pecah. Jangan terlena. Please be smart, pinter. Doa peperangan. Dalam nama Yesus semua roh radikalisme kami ikat. Dalam nama Yesus Kristus semua roh perpecahan ya. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Saudara, kelihatannya Anda berdoa sesuatu yang simpel ya, tapi tidak. Anda sedang menyikat roh di belakangnya. Seperti Efesus 6 ayat 12 berkata, peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Itu yang kita hajar. Doa itu penting. 98, dengar baik-baik. 98 ketika Indonesia rusuh, ini satu kejadian benar terjadi. Sebetulnya setiap kota di Indonesia itu coba dirusuhkan semua. Nah yang selalu jebol itu Solo. Solo jebol. Malam itu kerusuhan, wah luar biasa. Saya waktu tanggal 14 Mei 98 jemput Liana, karena dia dulu kerja di Solo, jadi begitu dia kerja di Solo, Solo rusuh. Mungkin sekitar jam 11 semua orang disuruh pulang, dia pulang langsung masuk tempatnya. Sepanjang malam Solo dibakar. Jam 4 pagi saya jemput Liana, ya saudara sekalian sengaja ya. Pakai motor, jaket hitam, helm hitam, waduh, pokoknya sudah tegang suasananya. Baru masuk di ujung kota Solo itu, wah itu kalau orang dirasuk setan ya, itu bis-bis gede, itu bisa di pinggir jalan. Itu Koh Riki ada di mana? Ada di sini nggak? Biasanya itu anaknya Koh Riki ada ya. Itu perusahaan Sun Motornya tempat Pak Riki bekerja. Itu saya tahu dibakar. Bis-bis itu bisa didorong keluar loh. So ya, bis-bis itu bisa di jalanan malang melintang. Bukan hanya bis. Saya masuk mulai dekat Colomadu itu agak takut. Kenapa? Truk itu bisa gelempang di jalan. Truk. Itu orang-orang gila dari mana itu. Masuk, saya jalan terus, tentara-tentara pasang senjata begini ya. Saya jalan pelan-pelan masuk tengah Solo, daerah Coyudan itu pecinannya Solo. Wah kanan kiri api semua. Itu kan ada yang sekitar 8 orang mati kebakar di toko sepatu famous itu apa-apa itu. Itu saudara daerah itu bau sekali kebakaran, mayat-mayat ya ada yang terbakar. Liana satu blok di sana di daerah Kali Larangan. Saya mau masuk sini, wah di blok. Saya cari jalan putar, saya jemput ya. Solo rusuh, jebol. Semarang seharusnya juga dibuat rusuh seperti itu. Tapi saya tahu hari-hari menjelang kerusuhan itu terjadi, Semarang adalah kota yang berkumpul bersama di gereja Belenduk ya di Semarang kota itu. Mereka sembahyang. Solo Semarang itu enggak terlalu jauh, hanya dilewati Salatiga. Saudara sekalian, yang luar biasa, saudara sekalian, Semarang dicoba untuk dihancurkan juga, tapi gagal. Kenapa? Saya percaya ada orang-orang berdoa.
Ada orang-orang sembahyang dan itu bukan hanya sesuatu yang terus enggak. Anda lihat Alkitab bilang jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah usaha orang melakukan pengawalannya. Saya percaya itu pasti karya Tuhan. Peperangan rohani terjadi, tingkatkan doa Anda. Yang paling akhir, tingkatkan doa Anda menjadi doa-doa adopsi wilayah. Doa apa itu Pak Gideon? Doa bagi wilayahmu diadopsi, diambil. Tinggal di kerajaan, doakan kerajaan. Tinggal di pancuran, doakan pancuran. Tiap hari lewat jalan pasar sapi, sementara jalan doakan. Dalam nama Yesus pasar sapi jalanannya aman. Tidak ada lagi truk remnya blong gelondor. Suka menghabisi orang di perempatan-perempatan pasar sapi. Patahkan dalam nama Yesus. Adopsi jalan-jalan. Ada kampung-kampung yang kita tahu saudara sekalian terkenal dengan angka kehamilan di luar pernikahan. Anak-anak perempuan di kampung itu mohon maaf banyak yang hamil di luar pernikahan. Sampai-sampai di kampung itu kalau hamil di luar pernikahan sudah tidak lagi memalukan. Dianggap biasa. Bosok banget pikiran itu. Ada loh kampung di Salatiga yang ngomong, meteng, oh yes, umum lah. Kampung Dewi memang koyo ngono. Bosok banget pikiran itu. Tidak ada malunya lagi. Udah nggak ada rasa malu. Hamil di luar nikah. Yes gitulah. Itu anak perempuan apa mohon maaf pelacur di jalanan yang dilepaskan di kampung. Serius. Ada kampung-kampung yang seperti itu. Kampung-kampung yang tiap malam orangnya cuma nongkrong sama mabuk. Dan kita kalau malam pulang, derek amit-amit mas, katanya. Dan kita cuma pulang aja. Adopsi wilayah itu sembahyang Doa buat keamanan, doa buat di kampungmu loh, doa buat wilayahmu. Anda mungkin pendatang di Salatiga, saudara-saudara sekalian. Tapi bagaimanapun mungkin 3-4 tahun ini Anda di Salatiga, doakan Salatiga baik engkau baik. Daerah-daerah saudara sekalian seperti mungkin Kemiri kita tahu banyak sekali berita di koran. Narkoba tinggi saudara sekalian. Kehamilan di luar pernikahan juga tinggi. Kenapa Anda tidak berjuang tentang itu dalam doa? Kenapa tidak hanya, oh ya biasa toh Pak, daerahnya mahasiswa ya begitu. Itu busuk sekali pikiran. Bodoh banget. Justru kita ini harus berjuang dalam doa adopsi wilayah. Gak bisa Tuhan, ini wilayah gak boleh kayak gini. Apalagi kalau Anda orang asli sana. Masa Anda rela Kemiri dikatakan daerah dengan saudara sekalian prostitusi terbesar, narkoba terbanyak. Dan Anda hanya diam saja, oh biasa, oh no. No, ini saatnya tingkatkan doa Anda. Ini saatnya adopsi wilayah Anda. Ini saatnya patahkan terus spirit-spirit yang beredar di wilayah itu. Sehingga Anda akan menemukan sebuah wilayah yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melakukan 3 perkara ini, kita tetap berdoa dengan kasih kepada Tuhan. Kita tetap berdoa dengan membangun disiplin dalam waktu dan dalam tempat pribadi. Kita tetap berdoa sambil meningkatkan kapasitas doa kita. Maka saya percaya ketika jawaban doa datang, Anda adalah orang pertama yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya.